Di sini saya akan menjelaskan tentang parameter pencemaran lingkungan, air, udara, dan tanah. Apa itu pencemaran lingkungan? Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Parameter pencemaran lingkungan adalah ukuran atau indikator kuantitatif maupun kualitatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu media lingkungan, air, udara, dan tanah tercemar oleh zat, energi, atau komponen lain dibandingkan dengan baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Parameter pencemaran air. Yang pertama ada BOD, yaitu jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik dalam air selama periode tertentu, umumnya 5 hari pada suhu 20 derajat Celcius. Untuk sumber pencemarnya itu ada dari limbah rumah tangga, limbah industri, serta limbah pertanian. Untuk dampaknya sendiri, BOD tinggi, maka kadar oksigen terlarut akan menurun, yang menyebabkan ikan akan mati. Selanjutnya ada COD, yaitu jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik dan anorganik dalam air dengan cara kimia. Untuk sumber pencemarnya yaitu limbah industri kimia, tekstil, kertas, serta rumah sakit. Juga bahan kimia beracun dan sulit terurai. Dampaknya, air berwarna pekat, berbau, dan toksik bagi biota air. Nilai COD yang lebih tinggi daripada BOD bisa menandakan adanya bahan kimia yang sulit diuraikan. Lalu ada TSS, yaitu padatan tersuspensi, contohnya seperti lumpur, tanah, pasir, dan bahan organik. Sumbernya yaitu erosi tanah, aktivitas tambang, serta limbah konstruksi. Dampaknya kekeruhan tinggi, sinar matahari sulit masuk yang menyebabkan fotosintesis terganggu, ikan mati karena insang yang tersumbat. Selanjutnya adalah TDS, yaitu padatan terlarut seperti garam, mineral, logam berat, dan senyawa anorganik. Sumbernya yaitu air laut yang masuk ke dalam air tanah, limbah industri, serta pertanian. Untuk dampaknya yaitu rasa air yang menjadi asin dan pahit, gangguan ginjal bila terdapat logam berat, dan mengurangi efektivitas proses pengelolaan air minum. Selanjutnya adalah parameter pencemaran udara. Yang pertama, sulfur oksida. Sumber pencemarnya dari pembakaran batu bara, minyak bumi, dan peluburan logam. Untuk dampak kesehatannya yaitu iritasi saluran pernafasan, memperburuk penyakit asma, dan bronkitis. Untuk dampak ke lingkungannya yaitu menyebabkan hujan asam yang merusak tanaman, bangunan, dan ekosistem perairan, serta korosi logam. Selanjutnya ada NOx atau nitrogen oksida yang bersumber dari kendaraan bermotor, pembangkit listrik, dan proses pembakaran suhu tinggi. Dampak kesehatannya yaitu menyebabkan peradangan paru, iritasi mata, dan memperburuk asma. Untuk dampak lingkungannya yaitu membentuk ozon troposfer dan smog fotokimia, berperan sebagai pembentukan hujan asam. Lalu ada karbon monoksida atau CO, yaitu gas tidak berbau, tidak berwarna, dan sangat beracun. Untuk sumbernya yaitu kendaraan bermotor dan pembakaran sampah. Dampaknya yaitu dapat mengikat hemoglobin sehingga menurunkan suplai oksigen yang dapat menyebabkan pusing, mual, dan kematian. Lalu ada TSP, yaitu partikel di udara di bawah 100 mikrometer yang bersumber dari debu jalan dan pembakaran biomasa. Lalu ada PM10, yaitu partikel halus di bawah 10 mikrometer yang dapat masuk ke saluran pernapasan bawah. Lalu ada PM2,5, yaitu partikel ultra halus di bawah 2,5 mikrometer yang dapat masuk ke alveoli paru. Dampaknya yaitu kanker paru-paru dan penyakit kardiovaskular. Selanjutnya, parameter pencemaran tanah. Logam berat seperti timbal, kadmium, dan merkuri sangat beracun, sulit terurai, dan bisa masuk ke rantai makanan, yang dapat menyebabkan gangguan saraf, ginjal, dan kanker. Lalu ada bahan organik yang berlebih seperti limbah rumah tangga dan sampah, yang berdampak bau busuk dan pencemaran air tap. Selanjutnya adalah pestisida dan herbisida yang dapat merusak kesuburan tanah dan menurunkan biodiversitas. Lalu ada minyak dan hidrokarbon yang dapat menutup pori-pori tanah dan menghambat pertukaran udara dan air. Lalu yang terakhir adalah mikroorganisme patogen dari limbah domestik dan tinja yang dapat menularkan penyakit diare, cacingan, dan leptospirosis. Dapat disimpulkan, parameter pencemaran lingkungan digunakan untuk menilai kualitas air, udara, dan tanah.
tingginya pencemaran dapat merusak ekosistem, membahayakan kesehatan, dan menurunkan kualitas hidup. Sehingga pemahaman terhadap parameter ini penting untuk menjaga kelestarian lingkungan.